Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu kembali dengan saya Maya Rahma dalam acara Jalan Surga. Hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu Gus Abdul Wadud Nafis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini Gus? Alhamdulillah baik-baik ya. Semoga juga ini teman-teman HMPS Perbankan Syariah FEBI YAIN Jember ini diberikan kebahagiaan dengan sabar menemani ini berjam-jam ini. Ya, terima kasih dan juga pemirsa di rumah pun semoga diberikan kebahagiaan yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tema pada pagi hari ini juga sangat spesial pemirsa, yaitu salah satu tradisi umat Islam yang ada di Indonesia ya Gus ya. Iya. Yaitu tentang pembacaan tahlil, dan itu memang merupakan salah satu tradisi umat Islam yang setahu saya memang hanya ada di Indonesia, dan banyak sekali kontroversi pastinya dari tahlil itu sendiri pemirsa. Lalu kita akan membahasnya setelah di segmen kedua, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Pemirsa masih di Jalan Surga, dan seperti yang saya katakan di segmen pertama tadi, kita akan berdiskusi bersama Gus Wadud dengan tema pembacaan tahlil. Gus, sebenarnya arti dari tahlil sendiri itu apa Gus? Tahlil itu kan dari bahasa Arab dikata halala yuhallilu tahlilan, katanya anak santri. Apa halala? Itu membaca la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud tahlil itu halala orang membaca tahlil, yuhallilu sedang membaca tahlil, tahlilan membaca la ilaha illallah. Kenapa disebut tahlil? Itu adalah tradisi di mana masyarakat itu membaca wiritan, tapi wiritannya sebagian besar itu membaca la ilaha illallah. Dan bacaan ini biasanya dibaca ketika orang meninggal, mulai malam pertama sampai malam ke-7, atau pada ke-40 hari, atau 100 hari, 1000 hari, atau 1 tahun, atau pada hari-hari tertentu, terutama malam Jumat. Itu disebut namanya tahlil. Sekalipun kenyataannya tuh bacanya banyak, tidak hanya la ilaha illallah, cuman dominan itu la ilaha illallah, maka istilah itu lebih dikenal namanya tahlil. Ya. Lalu pandangan ulama sendiri tentang tahlil itu seperti apa? Sebelum masuk ke itu dulu, apa sih realitas tahlil itu dulu ya? Jadi tahlil itu menjadi kontroversi itu, ini kan berangkat dari tradisi. Ya. Jadi dulu tradisinya orang yang beragama Hindu ini, setiap ada orang mati ini, selama 7 hari tetangganya kumpul semua, mereka nemanin orang yang sedang duka, bahasa kita ini duka, takziah dalam bahasanya orang Jawa itu selama 7 hari. Nah kemudian setelah Sunan Bonang datang ke Indonesia, Sunan Bonang itu menggunakan yang namanya Islam Nusantara. Jadi Sunan Bonang itu tidak menghilangkan tradisi kumpul-kumpulnya itu, tapi yang dihilangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah itu, sambil main reme dan sebagainya, diganti membaca bacaan. Nah, bacaan yang dibaca itu sebagian besar adalah membaca la ilaha illallah. Maka karena sebagian besar bacaan Allah, maka disebut la ilaha illallah, itu disebut namanya tahlil. Juga di situ ada sholawat, ada tahmid, ada alhamdulillah, ada tasbih, ada subhanallah. Akan tetapi yang dominan bacaannya itu la ilaha illallah. Itu akar dari masalah tahlil di Indonesia. Maka karena itu berangkat dari itulah timbullah beda pendapat. Oh, kalau ini berangkat dari tradisi setempat, tradisi Hindu, ini berarti bid'ah. Apa bid'ah? Itu adalah pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat. Artinya bukan ahlu sunnah wal jamaah, seperti yang diperbincangkan pada pertemuan sebelumnya, bukan ma'ana alaihi wa ashabi. Yang menjadi problem pertanyaan berikutnya, betulkah tahlil ini tidak ada dasar dalam Al-Quran dan hadis? Maka karena itu ulama ada 2 pendapat, ada 2 kelompok. Ada yang menyatakan tahlil ini tidak nyampe karena tidak ada dasarnya, tapi ada yang menyatakan nyampe. Nyampe itu maksudnya artinya diterima oleh Allah gitu. Jadi nyaman tahlil ini tidak nyampe, artinya tidak diterima oleh Allah, artinya sia-sia.
Artinya pahala tahlil tidak nyampe kepada yang meninggal, tidak ada manfaatnya kepada yang meninggal. Ada yang menyatakan ada manfaatnya. Bagi yang menyatakan tidak nyampe itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan Al-Quran. Allah berfirman, laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi kalau dia meninggal lalu dikirimin pahala Yasin, dikirimin pahala tahlil, itu tidak nyampe karena bukan usahanya dia sendiri. Itu alasan yang pertama. Yang kedua menyatakan berdasarkan Al-Quran, la taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa manusia ini tidak bertanggung jawab dengan dosa orang lain. Berarti kalau dibalik apa mafhum mukhalafahnya katanya usul fikih, maka berarti manusia tidak akan mendapatkan dari pahalanya orang lain. Kemudian yang ketiga dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasatin. Yang berbeda itu beda-beda. Ada shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'ulah. Ketika manusia itu meninggal maka semua amal perbuatannya putus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Artinya apa? Orang yang mati walaupun dikirimin Fatihah, dikirimin tahlil, berarti sudah tidak mendapatkan apa-apa karena sudah putus. Itu bagi yang berpendapat menyatakan tahlil tidak nyampe, seperti disampaikan oleh Bin Baz dalam kitab fatwanya, Syekh Utsaimin dalam fatwanya itu menyatakan bahwa tahlil dan juga bacaan-bacaan yang lain, bacaan Al-Quran tidak nyampe pahalanya kepada yang meninggal berdasarkan 3 dasar ini. Tetapi ulama yang lain berpendapat lain, penjelasannya panjang lebar. Itu yang pertama. Maka karena berangkat dari ini itulah maka timbullah di Indonesia ini menganggap orang yang baca tahlil itu bid'ah, bahkan hukumnya berdosa karena berdasarkan tadi 2 ayat dan 1 hadis. Lalu dari hukumnya itu sendiri ya Gus, ya hukumnya apa Gus? Ya, maka karena itu saya ingin menyampaikan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa tahlil itu nyampe. Nah, katanya pendapat yang pertama itu oke lah, dengan 3 dasar kami terima, tapi menyatakan begini. Ini tidak menyatakan bahwa tidak ada keterangan bahwa orang yang mati ini tidak bisa ngambil manfaat daripada yang hidup. Contohnya Allah mengajarkan kepada kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Alladzina ja'u min ba'dihim, orang yang hidup generasi berikutnya, dia berdoa, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang yang telah mendahului kami. Berarti artinya apa? Berarti ketika dia berdoa untuk dan mendoakan orang yang meninggal berarti nyampe. Padahal katanya tadi menyatakan laisal insani illa ma sa'a. Nah, berarti ini maksudnya ayat insani sa'a itu bukan tidak nyampe, tapi yang asli hanya kerjaannya dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, doanya orang tua menyatakan apa? Anaknya pada orang tuanya, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shawida. Ini nyampe kepada orang yang meninggal, kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka karena itu yang pertama. Maka kita berangkat dari ini sebelum kita lebih jelas bahwa yang dimaksud oleh ayat laisal insani illa ma sa'a, bahwa manusia aslinya tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang diusahakan dirinya sendiri. Bahwa manusia ketika mati memang putus, tapi kalau nggak ada yang memberi. Sedangkan ayat menyatakan la taziru waziratu wizra itu ayat yang menyatakan tadi itu orang tidak bertanggung jawab dengan dosa orang lain, tapi tidak menjelaskan tidak menerima pahala orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis yang menyatakan begini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, yang datangnya dari Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bacakanlah orang yang mati la ilaha illallah. Di situ tahlil. Kalau ada orang mati dibacakan la ilaha illallah. Walaupun ada yang mengartikan maksudnya lakinu mautakum, untuk orang yang akan mati harus ditalqin, harus dibacakan la ilaha illallah. Tetapi tafsir ini kalau ketika menyatakan ihtidarul maut, orang yang akan mati dibacakan tahlil, itu berarti majaz. Lafal itu tidak bisa digunakan majaz kecuali ada halangan. Sekarang apa yang menghalangi untuk diharuskan di majaz diartikan orang yang akan meninggal?
Maka berarti teksnya ayat ini, teksnya hadis ini menyuruh kalau ada orang mati dibacakan la ilaha illallah. Tadi apa la ilaha illallah itu kalau dibuat gampang apa dibacakan tahlil. Itu masalahnya. Maka berangkat dari ini. Terus yang kedua, kenapa kalau orang meninggal dibacakan Yasin? Juga sama. Hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih yang datangnya dari Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, katanya, "Iqra'u mautakum Yasin." Bacakanlah orang-orang yang mati dari kalian surat Yasin. Maka karena itu ada tradisi kalau ada orang mati dibacakan Yasin dan tahlil. Nah, konklusi dari ini ingin menyatakan begini, katanya Sunan Bonang, memang tradisi kumpul-kumpul itu tradisinya orang Hindu. Tetapi membacakan la ilaha illallah itu ada dasarnya berdasarkan hadis yang sahih, yaitu lakinu mautakum la ilaha illallah. Bacakanlah orang yang mati la ilaha illallah. Kemudian orang mati dibacakan Yasin, iqra'u mautakum Yasin. Kemudian orang yang meninggal itu, orang yang keluarganya yang meninggal maksudnya itu kan memberikan sedekah, memberikan nasi, memberikan jajan. Apakah itu nyampe? Nyampe. Ada seorang perempuan datang pada Rasul, "Wahai Rasul, ibu saya meninggal mendadak, belum sempat wasiat. Apakah kalau saya ini sedekah atas nama ibu saya nyampe atau tidak?" Rasulullah, "Nah, nyampe." Nah, itu harus disebutkan Imam An-Nasai. Artinya apa? Sedekah atas nama orang yang mati, pahala yang diberikan pada orang yang meninggal berarti nyampe. Artinya apa? Tahlil yang dibacakan oleh masyarakat, Yasin yang dibacakan oleh masyarakat, doa yang dibacakan oleh masyarakat nyampe kepada yang meninggal. Sedekahnya keluarga untuk yang meninggal juga sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya. Menarik sekali perbincangan pada pagi hari ini tentang pembacaan tahlil yang salah satu tradisi di Indonesia yang penuh dengan bisa dibilang kontroversi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan diskusi kita setelah yang pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jalan Surga. Pemirsa masih di Jalan Surga dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang pembacaan tahlil. Dan tadi Gus Wahid sudah menjelaskan bahwa pembacaan tahlil ini untuk orang-orang yang meninggal ya Gus, yang mendoakan ya Gus ya. Lah, sekarang ini di Indonesia ada tradisi juga, termasuk di pesantren saya ya Gus ya, ada tradisi membaca tahlil setiap malam Jumat. Nah, itu seperti apa Gus? Ya begini, kan sunnah nih tadi bilang itu apanya yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian sunnah itu ada dua. Ada sunnah muqayyadah, ada sunnah mutlaqah. Artinya ada perilaku ibadah ini bentuknya sudah diajarkan oleh Nabi secara rinci. Contohnya sholat, waktunya sudah dirinci kapan, caranya kayak apa, namanya sunnah muqayyadah. Tapi ada sunnah mutlaqah. Perintah namun caranya bebas. Contohnya berdoa. Allah menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Doalah, maka akan kuterima. Doanya kayak apa? Doa di waktu mau sholat, doa ketika mau sekolah, doa ketika mau menikah, doa ketika mau ketemu dengan tunangan, bebas. Pagi sore bebas, namanya sunnah muqayyadah, sunnah mutlaqah. Kemudian juga begitu dalam konteks ini Allah menyatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang yang meninggal dibacakan tahlil, kapan? Kan nggak diberitahu, bebas. Iqra'u mautakum Yasin, kalau ada orang mati dibacakan Yasin, kapan? Itu bebas. Maka karena itu setiap individu diperbolehkan untuk berkreasi, mempunyai berinovasi. Kapan? Oh, dibaca malam Jumat, karena malam Jumat itu banyak yang libur, terutama pondok besoknya libur. Ya baca tahlil, kenapa? Oh, ternyata nanti itu ketika menjelang ujian karena lagi semangat, tahlil kenapa? Kalau dibaca orang yang baru meninggal karena semangat-semangatnya berduka, kenapa? Kalau dibaca setelah 40 hari karena untuk mengingat jasa yang meninggal, kenapa? Karena itu sunnah mutlaqah. Perintahnya ada, namun bentuknya bebas. Seperti Allah menyatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Perintah Allah suruh bersolawat pada Rasul. Bentuknya kayak apa? Bebas. Apa baca Allahumma shalli 'ala Muhammad atau dalam bentuk salawat badar dan sebagainya. Yang penting kita bersalawat pada Rasul, bentuknya bebas. Itu namanya sunnah muqayyadah. Yang menjadi problem dari orang itu sulit membedakan mana sunnah muqayyadah, mana sunnah mutlaqah. Semuanya dianggap sunnah muqayyadah. Semuanya itu kaku. Loh, kalau sekarang itu semuanya kaku, seperti masalah sholat.
semuanya kayak sholat, ya sudah hidup ini. Contohnya, kita disuruh belajar. Belajarnya kayak apa? Dulu nggak pakai LCD, sekarang pakai LCD, yang bid'ah. Dulu naik unta, apa sekarang nggak boleh naik mobil. Ini kan begitu. Kalau dulu itu misalnya ngaji langsung, apa nggak boleh nonton TV. Kalau dulu ngomong harus langsung, apa nggak boleh pakai HP. Ya itu kan bebas gitu. Begitupun artinya ada sunnah yang namanya sunnah muqayyadah, ada sunnah mutlaqah. Maka karena itu kata kuncinya bahwa tradisi tahlil malam Jumat itu tidak bertentangan dengan konsep ma'ana alaihi wa ashabi, karena Nabi secara sunnah qauliyah, perkataan Nabi itu menyuruh untuk membaca tahlil, menyuruh baca yasin, namun cara dan kapan bacanya itu Rasulullah memberikan kebebasan gitu. Lalu kalau kita ditarik lagi ya Gus, ada nggak sih waktu yang baik untuk membaca bacaan tahlil Gus? Ya sebenarnya itu kapan saja itu baik ya. Yang penting nomor satu itu bacanya benar. Yang nomor dua itu ikhlas karena Allah. Itu. Yang ketiga tidak mengganggu orang lain. Itu yang terpenting kapan saja. Dan yang keempat di tempat-tempat yang suci, bukan tempat-tempat yang mutanajis. Itu yang terpenting. Berarti ada tata cara. Ada tata caranya, kita tata cara berpikir namanya ya. Itu, Gus? Ya, tata cara berpikir itu seperti diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar itu. Dan juga Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya yang pertama itu menjelaskan bahwa yang pertama orang berpikir itu harus karena Allah. Kemudian yang kedua itu setelah selesai tidak boleh dia sum'ah, tidak ingin menceritakan pada orang lain. Kemudian yang ketiga cara bacanya itu harus benar. Kemudian yang keempat itu semuanya bacaannya itu mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan terutama bacaan-bacaan yang maksurat, artinya teksnya itu kalau memang ada Rasul ngikutin, tapi kalau tidak ada, yang penting semangatnya yang ada. Kemudian yang kelima, tidak mengandung zikir-zikir yang mengandung syirkiyat. Jadi itu yang terpenting, itu diterangkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Karim. Lalu untuk menyikapi perbedaan pendapat tentang membaca tahlil itu seperti apa Gus? Yang menurut saya begini, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa ulama ada yang menyatakan tahlil itu tidak boleh, pahala tidak nyampe kepada orang yang meninggal, tapi ada yang menyatakan nyampe. Menurut pemahaman saya, berdasarkan dalil yang digunakan itu adalah pendapat yang menyatakan nyampe yang kuat. Seperti yang pertama, saya konklusi bahwa tidak ada keterangan bahwa orang mati tidak bisa ngambil manfaat dari perilakunya orang yang hidup. Contohnya doa kita bisa nyampe kepada orang yang meninggal, terutama pada orang tua. Maka maksud daripada ayat laisal insani illa ma sa'a, bahwa manusia pada asalnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dilakukan. Tapi kalau diberi tidak ada masalah. Bahwa manusia itu kalau mati memang putus, masa ada orang mati mau kerja? Itu putus. Tetapi hadis berikutnya menyatakan dia bisa mengambil manfaat dari orang lain, dari anaknya atau dari hasil ilmunya. Kemudian setelah itu ada hadis yang secara tegas bahwa kita disuruh membaca tahlil kepada orang yang meninggal dan ayat dan baca yasin kepada orang yang meninggal. Maka karena itu orang yang meyakini seperti saya, ya bacalah tahlil, tapi harus mengikuti tata cara. Bagi yang tidak yakin, ya persilahkan, jangan banyak gugat, ya persilahkan. Yang paling akhir yang menyampaikan itu, yang dibuat dasar oleh orang itu kan kelompok-kelompok yang atasnamakan itu kelompok salafi gitu. Coba baca fatwanya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fathul Mutabiyah itu jilid 24 halaman 322 menyatakan bahwa bacaan tahlil, bacaan apapun itu sampai kepada orang yang meninggal. Dan kemudian muridnya Ibnu Taimiyah itu yang sangat terkenal Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh juga menyampaikan. Padahal orang-orang yang menyatakan itu tidak nyampe itu pengikut mereka. Kemudian lagi Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Mughni jilid 5 itu halaman 222 itu menyatakan bahwa bacaan orang hidup itu kepada yang meninggal itu nyampe. Loh, orang yang berpegang tauhidnya kepada Ibnu Taimiyah dan kepada Ibnu Qayyim, kemudian fikihnya berpegang kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali kata orang Indonesia, itu menyatakan nyampe. Kalau Imam Syafi'i menyarankan nyampe itu yang pertama harus dikhususkan. Dan kedua, kalau bisa dibaca di pinggir kuburannya. Itu dalam kitab Al-Um itu menjelaskan begitu. Lah maka karena itu ulama-ulama salaf yang ahli di bidang Al-Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas menyatakan itu nyampe. Kenapa kita menyatakan tidak nyampe? Maka karena itu menurut saya
Yang mau mengerjakan, persilahkan mengerjakan, tapi tetap mengikuti tata cara dan etika bertahlil yang benar. Tapi bagi yang tidak meyakini, cukuplah dirinya tidak meyakini, tapi kalau perlu mengaji lagi, terutama kitab-kitab yang standar seperti Fatwa Ibnu Taimiyah dan juga kitab namanya baca kitab Al-Mughni atau baca kitab Ar-Ruh yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim. Mungkin bisa langsung disimpulkan Gus tentang pembacaan tahlil pada bagian ini. Maka karena itu, apa tahlil itu adalah bacaan la ilaha illallah yang pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal. Tapi bacanya bukan hanya la ilaha illallah, tapi banyak bacaan yang lain. Tapi yang dominan la ilaha illallah. Biasanya dibaca pada malam pertama sampai ke-7 orang yang meninggal dan juga di hari-hari yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ulama beda pendapat, ada yang menyatakan tidak nyampe, ada yang menyatakan nyampe, ada yang menyatakan bid'ah. Tapi menurut saya pribadi berdasarkan dalil yang saya pahami adalah pahalanya tahlil dan juga pahala sedekah dari keluarga orang yang tahlil itu nyampe kepada orang yang meninggal. Maka karena itu saya mengharap pada masyarakat yang punya pendapat yang sama, banyaklah bertahlil kepada orang tuanya dan kepada gurunya yang telah berbuat baik kepada kalian semua. Inilah mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih Gus atas semua ilmu yang yang sudah diberikan, dan semoga bermanfaat ya Gus ya bagi kita semua dan pemirsa. Demikian tema kita pada pagi hari ini tentang pembacaan tahlil. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap di JTV Bondowoso di Jalan Surga. Maya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.